Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dava Ilham dengan NIM 24511 Saya akan menjelaskan mengenai job sheet untuk sorting yaitu match source. Yang pertama, def match source number. Jadi kita akan memanggil fungsi match source dengan list yang kita punya. List yang kita punya saya namai dengan number. Lalu if len number lebih besar dari satu. Jika panjang list lebih dari satu, jadi kita bagi lalu urutkan. Semisal di sini saya punya 1358, 2467. Kan ada lebih dari satu. Kita bagi, lalu diurutkan. Bagi list menjadi dua bagian kiri. Bagian untuk left number, dan kanan untuk right number. Jadi kita akan urutkan bagian kiri. Next thoughts, dan akan urutkan bagian kanan. Selanjutnya kita akan menginisialisasi indeks untuk ketiga list. Left, right, and number sebagai list utama. Jadi left maksudnya ini kita akan mulai dari indeks ke 0. Jadi I sama dengan 0, I sama dengan 0, dan ke sama dengan 0. Dengan ini akan bertambah ketika elemennya itu diambil dan dimasukkan ke elemen utama yang tadi dinamakan. Selanjutnya, while I lebih kecil dari len, left number, and selama masih ada elemen di kedua list. Ya, tadi kan 1358, 24, dan ini kan dibagi menjadi dua. Dan kiri ada 1358 dan 2467. Nah, if list number kurang dari right number, jika elemen garis lebih kecil dari elemen kanan, masukkan elemen garis ke dalam list utama. Pindah ke elemen sebelumnya di kiri. Else, number sampai dengan right number. Masukkan elemen kanan ke dalam list utama. Pindah ke elemen di list kanan, pindah ke posisi berikutnya di list utama. Nah, di sini kita akan punya dua list kanan dan kiri, kiri dan kanan. Kiri kita punya 1, 3, 5, dan 8. Dan kanan kita punya 2, 4, 6, 7. Nah, kita bandingkan 1 dengan 2. Lebih kecil 1. Nah, karena elemen kiri lebih kecil dari elemen kanan, maka kita masukkan elemen kiri. Satunya kita masukkan ke dalam list utama. List utama yaitu number. Lalu lanjut. 1 sudah hilang. Di list kiri kita punya 3, 5, dan 8. Dan di kanan kita masukkan 2, 4, 6, dan 7. Nah, 3 sama 2 lebih kecil 2. Jadi kita ini tidak apa namanya, tidak digunakan. Kita akan menggunakan else karena 2 lebih kecil daripada 3, maka elemen kanan lebih kecil. Kita akan menggunakan else, masukkan elemen kanan ke dalam list utama. Dan selanjutnya, yang list kanan kita akan pindah ke elemen selanjutnya. Nah, itu akan dilakukan terus menerus. Misalkan 3 dengan 4. 3 di kiri lebih kecil, lalu selanjutnya 4 di kanan lebih kecil, 5 kiri lebih kecil. Sampai pada akhirnya, list kiri hanya menyisakan 8, list kanan sudah habis. Maka selanjutnya, jika seperti itu, kita akan lanjut ke well bagian selanjutnya, yaitu well sampai left number ini sampai di sini. Karena kita yang masih tersisa itu yang elemen kiri di list kiri, maka kita akan menggunakan well i dan left number ini. Jika masih ada sisa di elemen kiri, masukkan elemen ke dalam list utama. Kan yang lainnya belum habis, jadi tidak usah pakai ini. Ini kan untuk penjelasannya seperti itu. Jadi untuk numbernya atau listnya kita punya 1, 3, 5, 8, 2, 4, 6, 7. Lalu kita search untuk memanggil fungsi methodnya, dan maka hasilnya akan seperti ini. Sudah selesai seperti ini. Dan untuk medsos mungkin hanya seperti itu.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke condenser. Yang pertama kita akan memanggil dulu fungsi condensernya. Untuk listnya masih sama, kita akan menggunakan number. If not number online, number sama dengan satu, nanti kalau list kosong atau hanya memiliki satu elemen, maka kita tidak perlu melakukan sorting karena hanya ada satu elemen. Kan? Kita akan racun ke number. Nah, semisal listnya itu ada banyak. Di sini, misal saya punya 26, 26, 246. Ya. Nah, kita akan gunakan max number sama dengan list. Temukan nilai maksimum dalam list. Nilai maksimumnya itu berapa? Nah, atau temukan nilai minimumnya juga. Nilai minimumnya itu berapa? Nilai maksimumnya kan 6. Dan minimumnya 2. Kemudian kita akan menghitung kemunculan setiap angka. Kita hitung angka di mana itu ada berapa? Angka di mana ada 2. Itu 2. Angka 4-nya ada 1. Dan angka 6-nya ada 2 juga. For A in number dan if A in common. Count A plus 1. Jika angka sudah ada, maka tambahkan angka yang sama. Misalkan kan kita punya 2, maka kita akan tambahkan 1. Jadi ada 2 pertama dan 2 kedua. Dan X. Kontra sama dengan 1. Jika angka belum ada sebelumnya, maka tambahkan 1. Ketika angka sebelumnya tidak ada, misalkan kita punya 4. Kita punya 4, 4 ada 1. Tambahkan saja 1. Dan jumlahnya itu artinya jumlahnya hanya ada 1. Selanjutnya kita akan membuat array hasil yang sudah terurut. Besok dengan ini kurang kosong for the index number menggunakan nilai minimum dan maksimum untuk menentukan rantang yang akan diurutkan. If A income, we should extend A dikali kon A. Menggunakan nilai kemunculan angka untuk menambahkan angka tersebut ke dalam list hasil sebanyak jumlah kemunculan. Misalkan A, kita punya 2. A itu sama dengan 2. Hitung A 2 dikali kon A. Jadi hasilnya nanti kan kita punya 2, 2, 2,2. Kita punya 2, 2. Dan hasilnya akan 2,2. Jadi ada 2, 2. Lakukan juga untuk yang 4. Misalkan kita 4. Kita hitung. Kemunculannya berapa? 1. Jadi hasilnya itu cuma 1. Lalu selanjutnya kita akan menyalin kembali di area range for i in range line number i sama dengan hasil. Untuk range-nya kita punya 2, 6, 2, 4, 6. Untuk condensernya kita ini untuk memanggil fungsi condenser dan print number untuk cetak list yang diberikan. Untuk hasilnya seperti ini kita sudah diberikan ada 2, 2, 4, 6, 6. Mungkin itu saja penjelasan mengenai next steps dan counting steps. Jika ada usaha atau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.